Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Halo guys, saya Irwan Yuda Permadi. saya Khalisatul Raifah, saya Wimpi Okta, saya Hana Fitria. Kami dari kelompok 4 akan observasi di produksi tempe. Ikuti keseruan kami, see you. Let's go. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung proses pembuatan tempe daun jati, melalui dari pengolahan kedelai hingga proses fermentasi. Melalui kegiatan ini, kami juga memahami penerapan bioteknologi konvensional dan kehidupan sehari-hari. Observasi ini dilakukan di tempat produksi tempe daun jati. Usaha ini memproduksi tempe secara tradisional dengan menggunakan daun jati sebagai pembungkus, sehingga menghasilkan aroma dan cita rasa yang khas. Usaha ini dilakukan di Dusun Gampeng Kulon, Desa Gampeng, Kecamatan Nguyu. Usaha ini milik Mas Lindu Aji Luhut Farmiko, sehingga produksi tempenya disebut dengan produksi tempe Mas Lindu Aji. Ikuti keseruan kita. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan terkait langkah-langkah pembuatan. Pertama, kita persiapkan bahan bakunya. Tempe dibuat menggunakan bahan utama yaitu kedelai. Kedelai yang digunakan harus berkualitas baik, berukuran seragam, tidak berjamur dan tidak rusak. Bahan yang diperlukan yaitu kedelai, air bersih, ragi tempe. Ragi tempe ini mengandung jamur Rhizopus oligosporus atau Rhizopus oryzae dan plastik berlubang atau daun pisang sebagai pembungkus. Tapi kali ini kita memakai daun jati sebagai pembungkusnya sehingga menghasilkan aroma dan cita rasa yang khas. Yang kedua yaitu penyortiran dan pencucian. Kedelai disortir untuk memisahkan batu, kerikil, biji rusak dan kotoran lainnya. Sehingga setelah itu kedelai dicuci menggunakan air bersih hingga bebas dari debu dan kotoran. Tujuannya yaitu selain menjaga kebersihan bahan baku atau kedelai, hal ini juga untuk mengurangi risiko kontaminasi mikroba. Yang ketiga yaitu perebusan pertama. Kedelai direbus selama kurang lebih 30-60 menit. Tujuannya yaitu untuk melunakkan biji kedelai, memudahkan proses pengupasan kulit, dan membunuh sebagian mikroorganisme yang tidak dibutuhkan. Yang keempat yaitu perendaman. Setelah direbus, kedelai direndam selama 8-24 jam. Selama proses ini terjadi, fermentasi alami oleh bakteri asam laktat yang menurunkan pH sehingga mendukung pertumbuhan jamur tempe. Manfaat dari perendaman ini adalah kulit kedelai mudah terlepas, tekstur kedelai menjadi lunak, dan mengurangi senyawa anti-nutrisi. Yang kelima yaitu pengupasan kulit ari. Kulit ari dipisahkan secara manual atau menggunakan mesin. Tujuannya yaitu untuk memudahkan jamur menempel pada permukaan kedelai dan menghasilkan tempe yang padat dan merata. Yang keenam yaitu pencucian kembali. Kedelai dicuci beberapa kali hingga kulit ari benar-benar bersih. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan sisa kulit dan mengurangi lendir hasil perendaman. Yang ketujuh adalah perebusan kedua. Kedelai direbus kembali selama 20-30 menit. Setelah itu air ditiriskan. Tujuannya yaitu memastikan kedelai matang sempurna, mensterilkan kembali sebelum proses fermentasi. Yang kedelapan yaitu pendinginan dan penirisan. Kedelai didinginkan hingga suhu sekitar 30-35 derajat Celcius dan ditiriskan sampai permukaannya tidak basah. Mengapa hal ini sangat penting? Karena kedelai yang terlalu panas dapat membunuh ragi dan kedelai yang terlalu basah dapat menyebabkan tempe mudah busuk, sehingga perlu diadakan pendinginan dan penirisan. Yang kesembilan yaitu pemberian ragi. Ragi tempe dicampurkan secara merata ke seluruh permukaan kedelai. Umumnya digunakan sekitar 1-3 gram ragi untuk setiap kilogram kedelai. Tujuannya yaitu memulai proses fermentasi dan memastikan jamur tumbuh merata. Yang ke-10 yaitu pembungkusan. Kedelai dibungkus menggunakan daun jati sehingga menghasilkan aroma dan cita rasa yang khas. Daun jati sebagai pembungkus alami. Yang ke-11 ada fermentasi. Bungkusan disimpan pada suhu sekitar 28-32 derajat Celcius selama 36-48 jam. Selama fermentasi, jamur tumbuh membentuk benang putih atau miselium
Miselium menyatukan biji kedelai hingga menjadi padat, aroma khas tempe mulai terbentuk, dan aroma dan cita rasa yang khas tersebut dihasilkan dari daun jati. Selanjutnya yaitu tempe siap dipasarkan. Setelah fermentasi selesai, tempe akan menghasilkan warna putih yang merata, tekstur padat, aroma khas tempe segar, tidak berlendir atau berbau menyengat. Tempe kemudian dapat dikemas dan dipasarkan ke konsumen. Faktor yang menentukan kualitas tempe adalah kualitas kedelai, kebersihan alat dan lingkungan produksi, dosis ragi yang tepat, suhu yang lama fermentasi air yang digunakan. Proses ini menghasilkan tempe yang kaya protein, lebih mudah dicerna dibandingkan kedelai mentah, serta memiliki citra rasa dan tekstur yang khas karena aktivitas jamur selama fermentasi dan juga pembungkus daun jati. Pembuatan tempe merupakan contoh bioteknologi konvensional karena memanfaatkan jamur rhizopus dalam proses fermentasinya. Nah, proses ini bisa meningkatkan kualitas dan nilai gizi kedelai sehingga menjadi tempe. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rindu telah menerima kami dari Prodi Pendidikan IPA semester 6 Universitas PGRI Pusinduk untuk melakukan observasi di usahanya jenengan. Dan saat ini kami ingin sedikit melakukan wawancara terkait hal-hal yang belum kami ketahui. Boleh. Oke. Untuk nama usaha atau instansinya itu sudah ada sejak kapan, Mas? Kalau nama produk yang sekarang itu sebenarnya baru-baru aja, baru tak mulai ketika peralihan yang dulu dari Simbah terus tak lanjutkan usahanya, itu baru tak kasih nama. Nah, sebelumnya itu nggak ada namanya ya cuman cukup tempe daun jati. Tapi kalau biasanya orang Luyu penyebutannya tempe godong jati gitu. Nah, perpindahan dari Simbah terus tak teruskan itu baru tak berikan identitas lah. Biasanya kan di Luyu banyak penjual tempe ya kan. Nah, terus tak lanjutkan dan saya ingin ada nama tersendiri dari saya. Jadi tak kasih nama tempe daun jati Mas Rindu Aji. Itu khas Luyu Nganjuk gitu. Langsung tak kasih nama daerah gitu. Tuh. Berarti untuk tahunnya ya baru di 2025-an kemarin. Baru-baru aja saya menekuni ini. untuk alamatnya sendiri ini tepatnya di mana, Mas? Satu sih enjong ke tempat untuk lokasi produksi saya itu tempatnya ada di Desa Gampeng, ya kan, di Desa Gampeng, Kecamatan Luyu, Kabupaten Nganjuk. Gitu. Kecamatan mana, Pak? Tak ramaikan, Pak. Gampeng. Oke, lanjut. Berarti untuk usahanya semisal dihitung dari Simbah itu sudah sangat lama ya, Mas? Setahu saya usaha tempe ini sudah dijalankan keluarga atau Simbah itu sudah dari saya kecil. Gitu. Tapi kemungkinan mungkin bisa sampai sebelum saya lahir pun sudah ada usaha ini. Itu. Tapi kalau saya baru menekuninya itu baru kemarin tahun yang lalu, tahun 2025 kemarin. Jadi beberapa tahun kemarin lah. Makasih yang sudah follow ya. Kita lagi wawancara sama mahasiswa UPMS. Siap. Dibantu tap-tap. Untuk produk yang dihasilkan sudah jelas tempe ya, Mas ya? Iya. Dan untuk bahan bakunya sendiri? Kalau bahan baku yang kita buat komposisinya yang pertama pasti kedelai ya kan. Yang kedua itu ciri khasnya tempe ini yaitu daun jati. Yang ketiga bambu. Nah, bambu itu untuk ini pengaitnya atau kunci. Nah, ini bambu. Komposisinya cuma itu sih. Gitu. Untuk per kilonya dikasih ragi berapa sendok, Mas? Nah, itu kan sudah masuk di teknisi ya. Ya. Nah, untuk perpaduannya ketika kita buat tempe 1 kaki kedelai itu biasanya ketika sudah selesai perebusan itu
beratnya sudah beda, Mbak. Nah, beratnya yang mentahnya itu 1 kilo, ketika sudah perebusan nanti bisa lebih dari 1 kilo. Nah, untuk komposisi ketika dipadukan kedelai sama raginya, saya biasanya pakainya ini 1 kilo kedelai itu dengan 1 sendok teh ragi. Terus untuk menurut jenengan mikroorganisme apa Mas yang digunakan sehingga tempe itu bisa memadat dari yang semulanya kedelai? Nah, kalau itu setahu saya ya, karena kalau ilmu secara keilmuan saya masih belum paham, ya kan, ya mungkin bisa sampean gali lagi yang saya sampaikan ini, karena sampean jurusannya IPA ya, mungkin lebih tahu. Kalau setahu saya, untuk membantu kedelai itu menjadi tempe itu kan butuh fermentasi. Nah, fermentasinya itu yang digunakan yaitu salah satunya ragi itu untuk membantu menjadi tempe itu tadi. Itu untuk proses penjamburannya itu di raginya. Itu, Mbak. Nah, dari hasil observasi dapat disimpulkan bahwa pembuatan tempe daun jati dilakukan melalui beberapa tahapan yang harus dikerjakan dengan teliti agar menghasilkan tempe yang berkualitas. Kegiatan ini juga memberikan pengalaman langsung mengenai proses fermentasi dalam industri pangan. Sekian perjalanan dari kelompok kami, semoga video ini membawa manfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 produksi tempe daun jati pamit undur diri, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.